Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, saya Ahmad. Saya adalah seorang guru di SDN Negeri Kemanisan 03 Pagi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SDN Kemanggisan 03 Pagi, Jakarta Barat. Praktik pembelajaran kali ini saya akan melaksanakan pada kelas 4, yaitu tentang surat atin dan hukum sukun dan tanwin. Maka dari itu, inilah bukti kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi awwalina. Allahumma barik lana fi awwalina. Allahumma
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Anak-anakku semua, mudah-mudahan pagi hari ini kita semua diberikan suatu keberkahan, yaitu kesehatan jasmani maupun rohani kalian, supaya kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini ya? Siapa ya? Oh, Siva. Oh ya, tadi Adinda sama Siva. Siva tadi izin ya. Oke, mudah-mudahan kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Dinda pun kabarnya apa nih? Tidak. Oh, tidak. Mudah-mudahan tidak sakit, tidak sakit yang baik. Dan mudah-mudahan diberikan kesehatan juga. Yuk sama-sama anak-anakku semua kita membaca surat Atin terlebih dahulu. Seperti biasa, yang putra suratnya, yang putri adalah Atin. A'udzubillahi kita akan membahas tentang surat Atin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai, yuk kita sekarang relax. Tangannya direntangkan dulu. Ya. Iya. Oke, yuk. Kanan, kanan, kanan. Bapaknya yang namanya kadang-kadang nggak senang. Kenapa? Kenapa nggak senang? Kalau tidak memperhatikan. Ya anak-anakku semua, sebelum kita memulai penjelasan
penjelasan tentang surat At-Tin, kalian saksikan dulu videonya. Videonya tidak berbentuk film tetapi berbentuk penjelasan. Jadi dibaca semampu kalian, setelah itu baru nanti Bapak jelaskan. Oke anak-anak, perhatikan video hari ini. Wattini, yang artinya buah demi buah tin dan buah. Berarti Allah bersumpah. Di dalam namanya surat ini Allah bersumpah. Lalu yang kedua, demi bukit Sinai. Yang ketiga, dan demi kota Makkah yang aman. Yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang keenam, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka apa yang sebabnya kamu mendustakan hari pembalasan? Yang kedelapan, bukankah Allah yang paling adil? Allah selalu namanya ada di diri kita. Apa kalimatnya? La tansa innallaha ma'a. Allah selalu berada selalu ada di diri kita, selalu dekat. Jadi nggak usah takut. Setiap kesusahan pasti namanya Allah bantu, yakin. Oke. Sampai di sini paham tidak? Mudah-mudahan paham. Nanti kita ada pertanyaan, kalian harus bisa menjawab. Selanjutnya sebutkan huruf-huruf ijtihad. Hamzah, Ain, Ghain, Ha, Ho. Terus. Siapa yang tahu hukum ikhfa? Ayo. Ya. Hasadim, Dadadal, Shin, Sodok, Todok, Pakokah. Oke. Sekarang siapa yang tahu hukum idgham itu terbagi dua? Ya, Elsa. Idgham biguna dan idgham bila Guna. mana hukumnya yang berdengung, yang tidak berdengung? Ya. Hukum diguna berdengung, sedangkan hukum diguna. Di sini ada hukum bacaan sukun dan tanwin. Pengertiannya sukun tanda mati pada huruf yang tertentu yang ada bertanda sukun berarti dia mati. Contohnya kalau alif ada namanya hamzah, mati apa hidup? Hidup, menjadi bersuara. Tapi kalau namanya hurufnya ada sukunnya berarti mati. Tanwin berbunyi an, in, un. Pada akhir kata, baik namanya di akhir itu pasti namanya dia hidup. Yang kedua, hukum bacaan tanwin dan sukun ijar alqi, jelas idgham biguna lebur dengan dengung. Min ya. Kalau idgham bila guna lebur tanpa dengung. Iqlab ubah menjadi mim. Ya, iqlab ubah menjadi mim. Lalu ikhfa hakiki yaitu samar. Selanjutnya hukum bacaan mim sukun, idgham mim ditambah mim. Iya, ikhfa safawi mim aba ditambah mim ditambah ba. Ijaz safawi Mim selain bertemu ba dan mim. Iya. Iya. Oke, anak-anakku semua, sekarang kita sama-sama untuk bermain tentang namanya surat At-Tin.
Mudah-mudahan semuanya bisa ya. Ya. Bapak pengen bertanya dulu. Setelah itu baru kita akan tanya jawab. Jadi harus bisa jawab. Kalau bisa jawab, harus bisa jawab. Pertanyaan pertama, Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam bicaranya di mana? Gunung Sinai. Tunggu kok, Gunung Sinai. Ya. Pertanyaan kedua, pegang kartu kalian. Bila kalau memang jawabnya benar, berarti kamu angkat. Ya. Nah, kalau yang namanya salah mengangkat. Ya. Oke. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Merujuk pada penciptaan manusia oleh Allah dalam keadaan sempurna, baik secara fisik maupun mental. Manusia diberikan kelebihan berupa akal, kemampuan berpikir dan potensi untuk mencapai berbagai kebaikan serta kemuliaan. Benar apa salah? Beri alasannya. Ayo, beri alasannya. Ya, Intan? Karena ciptaan Allah tidak ada yang kekal. Ada yang bisa spesifik lebih jelas lagi? Aira? Oke. Putra? Untuk apa Putra? Ayo, siapa? Tidak? Kelompoknya mana nih? Ya? Tadi sebaik-baiknya Allah menciptakan manusia semoga ada yang jelek ada yang ganteng. Ya? Oke. Berarti kita akan poin nih. Kelompok 1, 2, dan 3. Siapa yang poinnya terbanyak? Pertanyaan ketiga. Kalau yang jawabnya pas, benar, otomatis dapat poin. Di mana Allah Subhanahu wa taala apa yang dimaksud dengan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Terdapat di ayat keberapa? Ya. Iya. 100 buat kelompok ini. Pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia bisa saja jatuh ke dalam tingkat yang lebih rendah setelah diciptakan dengan sempurna? Dapat ayat itu berapa? Ya, Jidan? 5. Hah? 5. Apa bunyinya? Iya. Baiklah. 100 untuk kelompok Jidan. Berarti 100 tinggal kelompok Al-Baladi Al-Amin merujuk pada kota titik-titik. Kamu gak konsentrasi. Oke. Gak apa-apa. Kan namanya permainan harus namanya. Ya, siap. Pertanyaan sudah. Lalu kita sekarang tebak menuliskan huruf menurut yang kamu pahami. Kelompok ini yang paling tercepat kita nggak nanti kalau yang sudah silakan tempel kemari ya. Ada nggak itunya? Masih bisa nggak itunya? Ya, boleh dikerjakan. Ini dua-duanya dikerjain, Pak. Iya.
yang bertanggung jawab sebagai koordinatornya maju ke depan untuk menjelaskan. Perhatikan dari kelompok 2 yaitu kelompok silakan. Presentasikan. Bagus. Terus. Bagus. Iya, tepuk tangan. Konsentrasi. Ya, kalau kalian dengan cara seperti ini masih gelagapan, masih lupa, berarti kalian itu ngajinya tinggal ngaji, sholatnya tinggal sholat, nggak tahu hukumnya, nggak tahu namanya, cara bacanya, akhirnya Allah malah apa? Malah memberikan kamu hukuman tanpa disadari. Hukumannya apa? Kadang-kadang diomelin ke orang tua, ya, kadang-kadang sama temen dijauhin. Nah, bagaimana kita bisa kuat iman kita? Bagaimana kita bisa kuat hafalan kita? Kalau belajar itu harus serius. Kalau kamu nggak serius ya bisa. Ya, oke. Hari ini Bapak harap semuanya berjalan dengan baik. Ya, kita buat sekarang. Bapak minta kalian buat lingkaran per kelompok, ya, buat peta konsep
atin dan hukum sukun dan tanwin. Boleh duduk lingkaran, satu barisan ini buat lingkaran, buat di aja di kertas itu aja, di kertas itu. Kalau masih ada di baliknya, kertas HPS, yang itunya. Ayo buat lingkaran duduk. Satu kelompok di baris, satu kelompok. Ayo cepat. Hitungan 3 sudah buat konsep surat atin ya satu baris ini. Udah situ nggak apa-apa dong, solo nggak apa-apa dong. Waktunya hanya 5 menit. Ayo waktunya hanya 5 menit dimulai dari sekarang. Buat peta konsep surat atin menggunakan pohon, gambar pohon. Peta konsepnya surat atin, lalu pesan pokoknya, setelah itu hukum tanwin, hukum sukun apa aja, tanwin apa aja. Jadi poin-poin yang akan dibahas itu apa saja, ya. Berarti kalian tidak apa-apa, nanti kita di pelajaran lainnya kita udah harus siap lagi, ya. Nggak jadi masalah. Oke anak-anakku semua, dari sekian namanya dari awal sampai saat ini kalian sudah proyeknya, coba gambarnya dikasih tunjuk kayak gitu ya, kayak gitu ya, hasilnya dikasih tahu. Oke ya, kata benar salahnya juga sekalian. Kata benar dan salahnya. Kata benar dan salahnya. Oke. Siap. Terima kasih. Anak-anak semua, pada hari ini alhamdulillah kita semua sudah jelas atau belum? Alhamdulillah. Nama dari surat atin dan namanya hukum sukun dan tanwin sudah jelas atau belum? Alhamdulillah. Yuk, kalau kita sudah jelas, kesimpulannya satu, Allah tidak pernah namanya pilih kasih. Allah tidak namanya sembarangan untuk menciptakan makhluknya. Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Kalau kita berbalas cinta kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah. Dari itu mari kita tingkatkan, ya, kalian semua tingkatkan namanya ibadah sholat. Tingkatkan beramal, jangan pernah pelit,